Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada seorang raja yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya akan adanya Allah, alam akhirat, siksa malaikat, dan kehidupan sesudah kematian. Dia tidak mendengarkan setiap diberi nasihat oleh sang ustadz. Hatinya sangat keras bagaikan batu. Tidak ada seorang pun yang melunakkan hatinya. Kekikirannya dan kezalimannya terkenal di seluruh kerajaan, dan itu sangat dirasakan oleh rakyatnya. Suatu ketika datanglah seorang ustadz dan memberikannya nasihat. Ustadz itu bercerita tentang adanya kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan yang hakiki, yang lebih panjang masanya dan tiada berakhir. Semua manusia akan mengalami kehidupan itu. Setelah kematian, manusia akan menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa menjawabnya. Begitulah seterusnya manusia menjalani siksa kubur ataupun nikmat kubur hingga suatu saat datang hari kiamat. Di yaumul akhirat kelak seluruh manusia akan dihisap segala amal perbuatannya selama di dunia, baik amalan yang bagus ataupun amalan yang buruk. Di hari itu tidak ada lagi manusia yang bisa menyombongkan diri dengan kecantikannya, kegagahannya ataupun karena kekuasaannya. Semuanya tunduk, takut dan was-was kecuali bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan sang ustadz, raja menjadi sangat marah serta mengeluarkan kata-kata kasar. Aku tahu bahwa membual adalah pekerjaanmu. Tanpa membual atau mengobrolkan semua omong kosongmu itu, tentu kamu tidak akan mendapatkan penghasilan. Benar bukan? Perlu kamu ketahui bahwa aku tidak semudah itu kau bujuk dan kau tipu. Jangan sekali-kali kau bicara hal-hal yang tidak masuk akal di hadapanku. Jika perlu, omonganmu yang tidak masuk akal itu akan kubuktikan. Jika ternyata kamu bohong, lehermu akan aku penggal. Setelah kejadian itu, sang raja benar-benar ingin membuktikan perkataan sang ustadz. Ia segera mengumpulkan para pejabat kerajaannya untuk diajak berunding mengenai permasalahan yang dia rencanakan. Dan akhirnya diambil keputusan bahwa apabila ternyata setelah dicoba memang benar adanya, maka sang raja bersama semua rakyatnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selalu mengikuti nasihat sang ustadz. Namun sebaliknya, apabila dalam percobaan nanti ternyata bohong dan tidak terbukti kebenarannya, maka sang ustadz akan dipenggal di hadapan semua rakyat. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keyakinan yang kuat bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, mendengar tantangan yang berat dan mengerikan itu, sang ustadz tidak mundur. Justru ia akan semakin mantap dan berani menghadapi resiko seberat apapun. Apapun resikonya akan aku terima. Jika nanti aku menang, maka bahagialah aku. Dan apabila aku yang kalah, maka aku akan mati syahid dan surga adalah tempatku. Begitulah tekadnya dalam hati sang ustadz. Rencana percobaan mati diatur sedemikian rupa dan rakyat diundang untuk menyaksikannya. Yang ingin dibuktikan oleh raja adalah benarkah ada pertanyaan di alam kubur setelah seseorang mengalami kematian. Sang raja memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk mempersiapkan liang kubur seperti umumnya untuk mengubur orang mati, juga segala peralatan yang diperlukan. Sementara itu dia sendiri bersiap-siap untuk berpura-pura mati. Hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan percobaan telah tiba. Seperti biasanya, pagi itu sang raja diberi hidangan sarapan. Di atas meja makannya, di sana ada 3 macam roti dan juga 3 macam minuman. Namun pagi itu terjadi keanehan, lain daripada hari-hari sebelumnya. Begitu ia mengangkat segelas minuman dan sepotong rotinya untuk dimakan, datanglah seorang pengemis dan mengiba-iba memohon belas kasihan darinya. Selanjutnya ia mengangkat segelas minuman dan sepotong roti yang berikutnya. Tak lama kemudian datang lagi pengemis yang lain dan meminta apa yang ada di tangan sang raja. Oleh sang raja diberikan lagi roti dan segelas minuman yang hendak ia santap tersebut. Begitu pula roti dan minuman yang ketiga diminta pula oleh pengemis yang lain, dan akhirnya sang raja berangkat dalam keadaan perut kosong tanpa makanan dan minuman. Di tempat pelaksanaan percobaan telah padat pengunjung yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Sang raja dan ustadz datang bersama-sama diiringi oleh para pengawal kerajaan dan seluruh keluarga kerajaan. Sang raja memerintahkan kepada anaknya untuk memperlakukan dirinya seperti halnya merawat mayat. Dimandikan, dikafani dan disolati.
benar-benar seperti orang yang telah mati sungguhan. Selanjutnya sang raja dikubur dalam lubang yang telah dipersiapkan. Tetapi sebelumnya dia berpesan kepada anaknya bahwa apabila nanti saat menutup tubuhnya dengan tanah hendaknya setipis mungkin, sehingga apabila terjadi sesuatu di dalam kubur maka dia akan dengan mudah melompat keluar. Setelah semua dilaksanakan sesuai rencana dan tidak ada yang menyimpang, di dalam kubur sang raja mulai merasakan adanya getaran dari dalam hatinya. Sekujur tubuhnya merinding. Ia mendengar suara dari atas ubun-ubunnya yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kerasnya suara itu bagaikan halilintar yang menyambar telinga, sehingga menjadi hilang pendengaran dan akal pikiran orang yang mendengarnya. Beberapa saat kemudian datanglah sesosok tubuh yang tidak bisa terbayang bentuk dan ukurannya. Wajahnya sangat mengerikan, sorot matanya sangat tajam hingga sang raja tidak mampu menatapnya, dan akal pikiran orang yang mendengarnya. Sosok tubuh itu kemudian menggeram serta melontarkan beberapa pertanyaan. Di tengah-tengah ketakutannya, tiba-tiba di hadapannya terlihat malaikat itu mengangkat alat pukul yang akan ditimpakan di kepalanya. Dalam keadaan yang seperti itu, dia membayangkan akan benar-benar mati hanya dengan sekali pukulan dari malaikat di dalam kubur itu. Namun sebelum pemukul mengenai dirinya, tiba-tiba datanglah sepotong roti yang pernah ia sedekahkan kepada pengemis menjelang percobaannya ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sepotong roti tadi mampu menghancurkan pukulan dari malaikat sehingga patah dan hancur. Lalu malaikat itu mengambil lagi alat pemukul yang lain dan diayunkan ke kepala sang raja. Namun seperti pukulan sebelumnya, pukulan tersebut ditolak oleh roti kedua. Begitu pula dengan pukulan yang ketiga. Setelah pukulan yang ketiga, malaikat masih mengangkat pukulan lagi yang berikutnya. Dengan spontan sang raja sadar bahwa roti yang ia berikan kepada pengemis hanya 3 buah. Dan memang selama hidupnya baru sekali itu sang raja melakukan kebaikan. Itu berarti tidak ada lagi harapan untuk dapat selamat berikutnya. Di bawah kesadarannya, sang raja spontan melompat keluar dari liang kubur dengan sekuat tenaga. Sesampainya di permukaan, sang raja tak sadarkan diri. Seluruh anggota tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan dan mulutnya terkunci. Semua yang hadir ribut tidak tahu apa yang terjadi dengan sang raja di dalam kubur, dan mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Akhirnya putra sang raja mengambil keputusan bahwa ayahnya harus dibawa ke kerajaan. Ia akan mendatangkan beberapa tabib terkenal yang akan merawat ayahnya hingga sembuh. Beberapa bulan telah berlalu. Sedikit demi sedikit kesehatan sang raja mulai membaik dan akhirnya bisa sembuh seperti semula. Sang raja lalu mengumpulkan seluruh keluarga kerajaan dan rakyatnya. Tidak ketinggalan pula sang ustadz yang menjadi penasehatnya. Kemudian sang raja bercerita tentang semua kejadian yang dia alami pada saat percobaan di dalam kubur, bahwa semua yang diceritakan sang ustadz adalah benar adanya. Di akhir pembicaraannya, sang raja mengajak semua yang hadir supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan semua kemusyrikan yang selama ini mereka lakukan. Sang raja juga memohon maaf kepada sang ustadz dan mengangkatnya sebagai guru besar kerajaan yang wajib dipatuhi dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Demikian kisah kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.